Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Horia dengan NIM 231010111122 dari kelas manajemen A3. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi lokal. Permasalahannya meliputi ketimpangan antar wilayah, minimnya infrastruktur, keterbatasan SDM, kurangnya investasi, serta ketergantungan pada sektor primer. Selanjutnya ada jelaskan peran APBN dalam perekonomian Indonesia. APBN berperan sebagai alat untuk distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan alokasi sumber daya. Melalui APBN, pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta subsidi untuk masyarakat miskin, sekaligus menjaga kestabilitasan ekonomi saat terjadi gejolak ekonomi global. Yang kedua ada jelaskan dampak utang luar negeri Indonesia terhadap kestabilan ekonomi makro dan berikan pandangan terkait prospek ekonomi Indonesia di masa depan. Utang luar negeri dapat menambah pembiayaan pembangunan, tetapi bila terlalu besar dapat membebani APBN karena kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Hal ini bisa memicu inflasi, depresi rupiah, dan penurunan kepercayaan investor. Namun, prospek ekonomi Indonesia tetap positif jika utang dikelola dengan baik, investasi diperkuat, dan sektor produktif terus tumbuh. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan peran pertanian bagi perekonomian Indonesia. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian, menyerap tenaga kerja besar, menyediakan bahan pangan, dan menopang industri hilir seperti makanan dan tekstil. Sektor ini juga penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan mengenai penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran di Indonesia. Berikan solusi untuk mengatasinya. Penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran meliputi ketimpangan akses pendidikan, konsentrasi ekonomi di kota besar, dan minimnya lapangan kerja sektor formal. Solusinya adalah pemerataan pembangunan, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi digital. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan mengenai dampak perdagangan internasional termasuk positif dan negatifnya bagi Indonesia. Dampak positif perdagangan internasional antara lain membuka pasar ekspor, memperluas lapangan kerja, dan mendorong efisiensi serta inovasi. Namun, dampak negatifnya termasuk ketergantungan pada pasar global, potensi deindustrialisasi, serta persaingan yang merugikan pelaku usaha kecil. Sekian soal penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.